Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa Anda menghilang? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Artinya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini Anda memang aktif bekerja ya Pak? Betul. Ya? Sebagai Kapolsek Kapetakan. Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan taat pada aturan. Seperti itu Pak. Sekian banyak informasi yang kemudian ini diterima oleh publik ini semacam dibombardir dengan isu-isu tersebut gitu Pak. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini, mungkin kepada keluarga Pak Rudiana juga? Betul. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan. Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya, artinya tetap aktif bekerja, tetap menjalankan sebagai sosok Ibtu Rudiana seperti biasanya. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru bicara kepada publik saat ini Pak? Baik, tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Pitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menegakkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Sebagai ayah yang kehilangan anak kandungnya, Ibtu Rudiana terlihat masih hancur dan berduka. Dia duduk bersujud dan mencium makam sang anak yang sudah hampir 8 tahun meninggalkannya. Kita akan lihat cuplikan video yang selanjutnya. Sakit hati. Bicara kami lihat juga raut kesedihan dari Pak Rudiana. 8 tahun berlalu. Masih tetap ingat Eki, Pak? Karena Eki anak kami tentunya sampai kapan saya tidak akan pernah melupakannya. Kedekatannya, kemudian anak majanya, solehnya, itu nggak bisa saya lupakan. Apa yang Bapak nggak mungkin lupakan dari sosok Eki? Dia anak yang berani, anak yang berani dan sangat memahami orang tua. Pak Rudiana, kalau Bapak sebegitu cintanya kepada Eki dan sampai kemudian Bapak menyebutkan masih memendam kepedihan selama 8 tahun lamanya, publik bertanya-tanya, ada 3 nama yang disebutkan belum diketemukan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini mengganggu Bapak? Kalau iya ini mengganggu Bapak, Bapak apakah mengikuti proses-prosesnya Pak? Baik, kaitan dengan 3 nama tentunya itu saya serahkan kepada para penyidik. Saya penyidik, silakan mereka yang menegakkan hukum. Gitu ya Pak. Bapak merindukan keadilan untuk anak Bapak? Saya rindu keadilan. Saya berjuang untuk mencari keadilan. Saya sudah melihat potongan video yang sebelumnya ketika Bapak muncul ke publik pertama kali, yang Bapak menyebutkan bahwa jangan menambah kegusaran hati, jangan menambah kesedihan dan lain sebagainya, karena prinsipnya masih ada upaya untuk mencari orang yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki, anak Bapak. Apa yang Bapak maksud tentang itu? Artinya selama ini para penyidik terus berupaya, terus berusaha tentunya untuk menuntaskan apa yang selama ini menjadi bahan omongan. Dan setelah itu kami begitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana. Yang kami tangkap Pak Rudiana minta waktu tenang dulu. Dan sekali lagi saya sebagai seorang jurnalis yang selalu menghargai privasi dan hak narasumber, saya melakukan itu dan membiarkan Bapak tenang dulu. Sekalipun jalinan komunikasi terus kami
lakukan, Pak. Sampai pada akhirnya Bapak bicara sekarang, Pak. Nah, setelah kemudian kasusnya semakin lama, melebar kemana-mana dan lain sebagainya. Kenapa begitu sulit, Pak, untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Tugas Bapak tak Bapak lakukan, Betul. Pak, ya. Kami mohon maaf sebelumnya, Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan, Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetakan, Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu, Pak. Dalam ini saya maksudnya tidak ada tutup-tutupi, namun terus saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Pak Rudiana, kalau sekarang kan kasusnya sudah melebar dan lain sebagainya, Bapak tentu juga ikuti ya, Pak, ya, banyak hal dan lain sebagainya. Saya sudah nyekar nih, Pak, ke makamnya Vina, dan ini saya nyekar ke makamnya Eki bersama Pak Rudiana. Saya nyekar bersama abahnya Vina, malah makin kesini, Pak, disebutkan bahwa yang terjadi ini bukanlah pembunuhan. Bapak pasti mendengar itu juga. Bahkan upaya perjuangan keadilan untuk adanya dugaan salah tangkap para terpidana dan sebagainya terus dilakukan oleh penasihat hukum, bahkan elemen masyarakat yang melakukan dukungan dan support ke sana. Bapak mau bicara apa soal ini? Kaitan dengan perkara mungkin akan saya serahkan Pak Bang Peter sebagai Pada kesempatan tersebut, Ibtu Rudiana membantah kabar yang menyebutkan dia jarang berziarah ke makam Eki anaknya. Dengan memakai baju koko dan peci hitam, dia mengaku dalam seminggu bisa 2 kali berziarah ke makam sang anak. Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah, Pak, orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Untuk kasus Vina, saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudi yang tahu. Begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di 7 tersangka dan saka tatal ini, artinya cerita tidak seperti itu. Ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembunuhan ya. Gua nggak bisa ucapin kata-kata itu karena nanti dibanat. Maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Tapi saya yakin, gua kasih bocoran, kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri. Ya, walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah. Begitu loh. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini, Pak Rudi ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala, Pak, ngapain sih ya? Gitu.